Baik, halo semuanya. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai metode OAD yang diimplementasikan dalam sebuah jurnal yang sudah saya temukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 2115061006. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada hari ini kita akan membahas implementasi dari metode OAD dalam jurnal yang sudah saya temukan. Namun sebelum kita membahas atau menganalisis jurnal tersebut, mungkin kita perlu untuk mereview apa itu OAD, kemudian apa itu extreme programming, dan sebagainya. Langsung saja, jadi seperti yang kita ketahui, metode OAD atau Object Oriented Analysis and Design ini merupakan sebuah metode untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam menciptakan aplikasi bagi programmer. Nah, di mana OAD ini mampu memanipulasi objek-objek yang terlibat serta sub-subsistem yang dibutuhkan. Mungkin secara singkat atau lebih mudahnya, jadi metode OAD ini merupakan sebuah metode yang melakukan pendekatan berorientasi pada objek-objek yang ada di dalam uh, sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Nah, jadi konsep OAD ini mencakup analisis dan desain dari sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek dan juga desain berorientasi objek. OA ini adalah metode analisis yang memeriksa requirement, yaitu syarat atau keperluan, yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD ini adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objeknya. Nah, jadi dalam metode OAD ini, pada awalnya kita harus menganalisis objek-objek apa saja yang ada dalam sistem tersebut, kemudian requirement atau syarat dan keperluan ini yang harus dipenuhi dalam perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, setelah kita menganalisis requirement-nya, kita bisa lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk desain atau modeling. Nah, biasanya kalau OAD ini menggunakan modelingnya bisa menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, setelah kita sudah menggunakan metode OAD ini, selanjutnya kita akan melakukan extreme programming atau menggunakan metode extreme programming yang digunakan untuk mengimplementasikan apa saja yang kita ketemukan dengan metode OAD. Nah, apa sih extreme programming ini? Extreme programming merupakan salah satu metode agile yang banyak digunakan. Jadi metode agile ini ada banyak sekali jenisnya, seperti Scrum, dan juga salah satunya adalah extreme programming ini. Nah, extreme programming ini diimplementasikan pada proyek pengembangan aplikasi dalam skala kecil. Kemudian digunakan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengerjaan pengembangan perangkat lunak. Nah, extreme programming ini memang lebih baik atau disarankan pada proyek pengembangan aplikasi yang skala kecil. Jadi timnya itu mungkin terdiri dari kurang dari 10 orang seperti itu. Nah, lalu extreme programming ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengerjaan, di mana apabila kita menggunakan extreme programming ini, mungkin waktu yang kita butuhkan itu kurang lebih sekitar 30 hari dalam membangun sebuah perangkat lunak. Nah, karena singkatnya waktu itu, tentu saja kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengerjaan pengembangan perangkat lunak. Kemudian, proses rekayasa perangkat lunak itu cenderung menggunakan pendekatan berorientasi pada objek. Lalu nilai utama dari extreme programming itu adalah communication, coverage, simplicity, dan juga feedback. Di mana communication ini merupakan communication antar anggota tim. Dalam extreme programming ini, komunikasi sangat penting antar anggota tim untuk menentukan atau menganalisis requirement yang akan dibutuhkan dalam perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian coverage ini meliputi keberanian dari anggota tim. Lalu simplicity ini merupakan kesederhanaan atau kesimpulan dalam proses yang ada dalam extreme programming ini, dan juga feedback itu merupakan kemampuan tim dalam kemampuan masing-masing anggota tim dalam mengutarakan pendapatnya mengenai apa yang sudah mereka rancang seperti itu. Menurut Supriyatna pada tahun 2018, metode extreme programming ini sangat sesuai jika dihadapkan dengan requirement yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Nah, jadi extreme programming ini memang dibuat itu untuk diimplementasikan pada pengembangan perangkat lunak di mana requirement-nya itu belum jelas atau belum ditentukan. Dan juga bisa saja setelah kita membuat
software yang sudah jadi ini bisa aja nanti ada perubahan-perubahan. Nah, dengan menggunakan metode extreme programming ini, perubahan-perubahan itu masih bisa diatasi oleh pengembang karena menggunakan metode extreme programming ini. Selanjutnya adalah siklus dari extreme programming, di mana siklusnya ini ada 4. Kalau menurut gambar ini ada 4. Yang pertama ada planning. Jadi extreme programming itu diawali dengan planning atau perencanaan. Meliputi seperti user stories-nya. Jadi apa yang diinginkan oleh user atau apa yang dilakukan oleh user dalam perangkat lunak tersebut. Dan juga dalam planning ini kita juga menentukan requirement atau kebutuhan dari perangkat lunak kita. Lalu selanjutnya adalah desain atau modeling. Nah, di sini kita membuat prototype dari apa yang sudah kita tentukan dalam planning tadi. Meliputi requirement-nya itu kita bentuk dalam sebuah modeling, bisa menggunakan UML, diagram UML. Itu nanti akan kita dapat melihat bagaimana interaksi atau hubungan antar objek yang ada di dalam UML tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah coding, di mana coding ini merupakan implementasi dari apa yang sudah kita temukan dalam planning dan desain. Kemudian programmer di sini akan mulai melakukan codingan untuk membangun sistem tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah tes atau testing, di mana setelah perangkat lunak tersebut bisa dibilang sudah mendekati hasil akhir atau hasil jadinya, itu bisa melakukan testing. Jadi setelah testing itu bisa mengetahui kira-kira apa saja yang kurang atau apa saja yang perlu diperbaiki sebelum dirilis. Nah, setelah dirilis pun software ini disebut software increment atau software yang bertahap, di mana apabila setelah rilis mungkin masih ditemukan kekurangan atau adanya requirement yang belum terpenuhi. Nah, nanti dengan menggunakan extreme programming ini kita bisa mulai lagi di planning, design, coding, dan testing. Sehingga didapatkan perangkat lunak yang memang sesuai dengan kebutuhan atau requirement dari si pengguna. Nah, mungkin setelah penjelasan tadi, kita bisa langsung melihat jurnal yang akan kita analisis atau kita bahas. Jadi di sini saya punya jurnal dengan judul e-commerce penjualan berbasis metode OOAD dengan studi kasusnya itu PT Musi Utama Bercahaya Palembang. Nah, jurnal ini ditulis oleh Fitri Purwaningtyas pada tahun 2018 dalam Jurnal Cendekia volume 15. Nah, apa sih yang dibahas dalam jurnal ini? Jadi, peneliti dalam jurnal ini tuh berencana atau sedang merencanakan pembangunan suatu perangkat lunak, di mana perangkat lunak ini dapat diakses melalui web. Tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perusahaan dan juga membuat kemudahan dalam bertransaksi. Di mana ternyata transaksi dalam perusahaan ini itu memerlukan waktu hampir 30 menit dan peneliti memiliki anggapan atau beranggapan bahwa waktu tersebut dinilai tidak efisien sehingga diperlukan sistem penjualan melalui website yang dapat mungkin mempersingkat proses transaksi tersebut. Nah, perancangan pada penelitian ini berbasis OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Selanjutnya, nah di sini ada metodologi penelitian. Jadi peneliti itu menggunakan metode yang pertama menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan administrasi mengenai yang berhubungan dengan penelitian dan penjualan. Kemudian juga menggunakan studi pustaka atau referensi-referensi yang menunjang atau membantu proses penulisan atau pengembangan perangkat lunak ini. Lalu pengembangan sistemnya, jadi berdasarkan gambar yang dirampilkan oleh peneliti atau penulis di sini, beliau menggunakan metode extreme programming. Mungkin di sini terlihat agak berbeda dengan diagram atau siklus yang tadi saya gambarkan, namun sebenarnya sama. Karena setelah kita analisis atau kita lihat lagi di sini, tahapan pertama yang dilakukan adalah customer communication. Jadi peneliti atau pengembang ini melakukan komunikasi dengan customer atau orang yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut. Nah, dengan adanya customer communication ini tentu saja akan lebih mudah untuk mengetahui apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan dalam perangkat lunak ini. Lalu selanjutnya adalah planning. Nah, di mana setelah melakukan komunikasi dengan customer, peneliti ini akan melakukan perencanaan mengenai kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi requirement yang diberikan oleh customer. Setelah planning, selanjutnya adalah modeling atau desain, di mana
peneliti mulai mendesain atau memodelkan prototipe, mungkin dalam bentuk diagram UML dan sebagainya, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melihat bagaimana interaksi antar objek dalam sistem tersebut. Lalu selanjutnya adalah construction, di mana construction ini sama dengan coding. Jadi programmer akan mulai melakukan coding atau membangun sistem setelah planning dan juga modeling. Setelah tahapan planning dan juga modeling dilaksanakan. Selanjutnya ada delivery dan feedback, di mana delivery dan feedback ini bisa kita samakan mungkin dengan testing. Jadi setelah mungkin dibangun oleh programmer dan mendekati hasil akhir dari sistem tersebut, nah dibutuhkan feedback dan juga testing atau apa saja yang kurang dari sistem yang sudah dibangun ini. Mungkin feedback ini bisa diberikan kepada customer yang menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya, terakhir adalah rilis, di mana di sini akan dirilis software increment atau software secara bertahap. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi software increment ini nantinya apabila terdapat atau ditemukan requirement yang mungkin belum terpenuhi dalam sistem tersebut, peneliti bisa mengembangkan atau memperbaiki sistem tersebut dengan menggunakan metode extreme programming ini. Nah, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, jadi kita melihat hasil dan pembahasan dari siklus yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama di sini ada customer communication. Nah, di sini ada customer communication, di mana pada tahapan penelitian ini peneliti melakukan wawancara. Untuk metode customer communication-nya, pada jurnal ini peneliti melakukan wawancara dengan bagian administrasi penjualan untuk mengetahui bagaimana proses jadi penjualan selama ini yang dilakukan. Lalu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data penjualan, data pelanggan, yang biasa melakukan pembelian pada perusahaan. Selanjutnya ada tahapan planning, di mana pada tahapan planning, peneliti itu melakukan penjadwalan pengembangan software pada perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan modeling. Pada tahapan modeling, di sini peneliti menggunakan diagram UML, yaitu use case diagram, yang berisi bagaimana interaksi antar objek yang ada dalam sistem, serta apa saja yang dapat dilakukan oleh objek di dalam sistem yang dibangun. Seperti misalkan di sini ada login, kemudian input form data produk, input form data pelanggan, data pemesanan, cek hasil transfer, lalu melakukan pemesanan, melakukan produk, dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemodelan ini tentu saja dapat mempermudah pengembang dalam menganalisis kira-kira apa saja yang perlu dibangun atau dimasukkan ke dalam sistem dan bagaimana interaksinya. Selanjutnya adalah selain menggunakan modeling use case diagram atau UML ini, peneliti juga melakukan desain atau prototipe dalam bentuk interface seperti ini. Jadi pada halaman utama, peneliti itu akan membuat desain secara singkat, ini bisa dibilang sebuah mock-up dari sistem web yang akan dibangun. Meliputi halaman utama, halaman pelanggan, kemudian halaman pendaftaran anggota baru, produk, pemesanan produk, admin, kemudian customer, dan sebagainya. Nantinya desain interface ini akan dimatangkan atau akan lebih dibangun lagi dengan menampilkan desain yang mungkin lebih jadi, atau karena kan ini masih bisa dibilang hanya sketch dari halaman-halaman atau tampilan website tersebut. Kemudian dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya e-commerce ini, penjualan berbasis web maka bisa membantu administrasi penjualan, serta penggunaan e-commerce ini bisa digunakan untuk mempromosi produk yang ada di perusahaan. Oke, mungkin itu adalah isi dari jurnal ini. Sedikit yang bisa kita lihat dalam jurnal ini mungkin kurang ditambahkan bagaimana testingnya, tahap testingnya, apakah memang sudah matang atau sudah tepat, sudah memenuhi requirement dari si pengguna, seperti itu. Tapi setelah kita lihat mungkin dari penerapan metodenya sudah sesuai dengan standar bagaimana metode OAD serta metode extreme programming itu digunakan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, saya juga mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.